Halo sahabat Satpam, jumpa lagi di channel YouTube Keluarga Satpam. Pada kesempatan kali ini, channel YouTube Keluarga Satpam akan kembali berbagi informasi seputar kepangkatan Satpam. Karena selain seragam baru Satpam, prosedur kepangkatan Satpam juga sudah mulai diterapkan. Seperti apa prosedur kepangkatan Satpam? Simak dan saksikan terus video ini. Untuk teman-teman yang baru menonton, dukung terus channel YouTube Keluarga Satpam dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi positif seputar Satpam. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan seputar kepangkatan Satpam. Seperti yang kita ketahui, untuk tingkat kepangkatan Satpam terbagi menjadi tingkat pelaksana, tingkat supervisor, dan tingkat manajer. Dan di setiap tingkatan itu terbagi menjadi pelaksana, pelaksana madya, dan pelaksana utama. Untuk yang pertama ini, kita akan mulai dari golongan tingkat pelaksana. Untuk kepangkatan di tingkat pelaksana ini terbagi menjadi 3 golongan. Di antaranya tingkat pelaksana, pelaksana madya, dan pelaksana utama. Untuk tingkat pelaksana ini diberikan kepada anggota Satpam yang sudah mengikuti pelatihan garda pratama dan dikukuhkan dengan diberikan kartu tanda anggota satuan pengamanan. Setelah kita berada di posisi tingkat pelaksana, untuk menaikkan level ke tingkat pelaksana madya, pada pasal 24 menerangkan kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana ke jenjang kepangkatan pelaksana madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 tahun masa kerja dan lulus uji kompetensi tingkat garda pratama. Terus di mana kita dapat mengikuti pelatihan lanjutan atau untuk meningkatkan pangkat kita sebagai anggota satuan pengamanan? Pada pasal 28 menerangkan untuk menentukan kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan 1. Di lembaga sertifikasi profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Lemdikpol, dan lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri atau BNSP. Baik, itulah tempat uji kompetensi anggota satuan pengamanan. Kalau kita melihat juga dari pasal 27 ayat 4, uji kompetensi garda pratama sebagaimana yang dimaksud meliputi kemampuan melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas, melaksanakan pengaturan, melaksanakan penjagaan, melaksanakan pengawalan, melaksanakan patroli, melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara, dan menangani barang-barang berbahaya dan kejadian perkara. Baik, itulah materi-materi tingkat uji kompetensi garda pratama menurut Perpol nomor 4 tahun 2020 pada pasal 27 ayat 4. Sekarang kita lanjutkan untuk tingkat supervisor. Untuk tingkat supervisor atau garda madya terbagi menjadi 3 golongan kepangkatan, antaranya supervisor, supervisor madya, dan supervisor utama. Untuk kepangkatan pelaksana madya ini, mau naik ke jenjang kepangkatan supervisor dapat dilaksanakan dengan persyaratan kebutuhan penggunaan jasa Satpam, lulus uji kompetensi tingkat garda pratama, memiliki keahlian khusus, dan lulus pelatihan garda madya. Untuk kenaikan pangkat garda madya ini aturannya tetap sama.
Jika ingin naik dari supervisor ke supervisor madya atau ke supervisor utama, peserta harus lulus uji kompetensi. Untuk peserta yang ingin mengikuti uji kompetensi pelatihan Garda Madya ini harus memiliki kemampuan yang dimaksud meliputi memimpin pelaksanaan tugas, melakukan sosialisasi prosedur pengamanan, melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja, melakukan penanganan keadaan darurat, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan melakukan penegakan hukum secara terbatas. Jenjang kepangkatan supervisor ini diatur pada pasal 23 Perpol nomor 4 tahun 2020. Oke, sekarang kita lanjut ke level manager. Untuk tingkat manajer ini diatur pada pasal 22 Perpol nomor 4 tahun 2020. Untuk peraturannya tetap sama seperti tingkat pelaksana, baik tingkat supervisor, yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Di antaranya manajer, manajer madya, dan manajer utama. Adapun persyaratan untuk kenaikan pangkat dari supervisor madya ke jenjang kepangkatan manajer dapat dilaksanakan dengan persyaratan: 1. Kebutuhan pengguna jasa satpam, 2. Lulus uji kompetensi tingkat Garda Madya, 3. Memiliki keahlian khusus, 4. Lulus pelatihan garda utama. Kalau kita melihat pada pasal 22 ini, kenaikan pangkat satpam untuk jenjang kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 berdasarkan masa kerja paling cepat per 2 tahun. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 1 tahun masa kerja sebagai manajer dan lulus uji kompetensi tingkat garda utama. Lanjut, yang ketiga, kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer utama dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan: 1. Diusulkan oleh pengguna jasa satpam berdasarkan kebutuhan, 2. Lulus uji kompetensi garda utama, 3. Memiliki keahlian khusus sistem manajemen. Adapun uji kompetensi garda utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kemampuan: 1. Menentukan tingkat risiko keamanan area kerja, 2. Menentukan tingkat kerawanan area kerja, 3. Menyusun rencana pengamanan, 4. Menyusun standar operasional prosedur, 5. Melaksanakan manajemen tanggap darurat, 6. Menanggapi konflik di lingkungan kerja, 7. Menyusun desain simulasi pengamanan. Teman-teman, demikianlah tadi prosedur kepangkatan dari tingkat pelaksana, supervisor ke manajer sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Semoga bermanfaat. Salam korsa dari keluarga Satpam. Semangat bertugas.